walafiat sehingga wonten injang menika alhamdulillah kula panjenengan sedaya iki saged rawuh utawi hadir lan tempat masjid Baitul Mustaqim iki dalam rangka pengaosan rutin ingkang sempat mulai sekitar kompensasi akibat pandemi PPKM, tapi alhamdulillah ini levelnya pun mandap terus level pinter level 2 ya. Sehingga pun enten kelonggaran walaupun tetap mematuhi prokes protokol kesehatan. Mugi-mugi mawon hadir utawi rawuh kula panjenengan sedaya masjid Baitul Mustaqim iki dalam rangka thalabul ilmi. Mugi-mugi angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi dicatat sebagai amal ibadah kula lan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam mugi tetep kahaturaken dumateng junjungan kita panutan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para keluargane, para sahabate ugi sedaya pengikuté ngantos akhir zaman. Dan mugi-mugi mawon kula lan panjenengan sedaya iki kelak minjang hari kiamat pikantuk syafaatipun beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang minulya, kados boten kula panjenengan tapi seluruh umat Islam niki pun kangen wonten pertemuan-pertemuan thalabul ilmi lan mugi. Makanya mugi-mugi mawon pandemi niki segera berakhir ngoten nggih. Rasane saged normal malih ngoten. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kula badhe maos kitab Hidayatul Hidayah. Niki dikarang kali seorang ulama besar ingkang sampun masyhur, Hujjatul Islam, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, dikenal dengan sebutan Al-Imamul Ghazali. Di antara karya beliau, karangan beliau menika kitab niki Hidayatul Hidayah. Tapi bagi kula lengkapi penjelasan saking syarahipun ingkang namine Mawaqil Ubudiyah. Iki dikarang kalih ulama Indonesia ingkang sempat menjadi mufti tanah Hijaz, Mekah Madinah, ketika Syekh Nawawi Banten. Adabul istidadi lisa iris sholawati. Adabul istidadi utawi iki iku mertelakaken piro-piro adab utawa tata kramane siap-siap lisa iris sholawati kanggo sekabehane pira-pira salat, terutama salat lima waktu. Terus makin ini dipun jelasaken adab mempersiapkan diri kita untuk menjalankan sholat lima waktu. Yang bagi
sayukjo itu prayogi sebaiknya opo antas ta'idda nyinto nyawi saking sapa sira li sholati dhuhri kanggo sholat duhur qabla zawali ing dalem sadurunge zawal. Zawal niku ning sire srengenge alias masuk waktu duhur. Jadi sebaiknya kita niku mempersiapkan diri untuk menjalankan sholat duhur niku mulai sebelum masuk waktu duhur qabla zawal. Ojo sampai wis masuk waktu duhur buru krotokan gitu, durung wudhu durung macam-macam ngoten. Jadi kita mempersiapkan mau sholat duhur niku sebelum masuk waktu duhur, namanya qabla zawal. Fatuqaddima nulin disikna sapa sira al-qailulata ing turu qailulah. Dipun jelasaken napa turu qailulah ayin naum tegese turu finis bin nahar ing dalem separune awan pertengahan siang. Wahia utawi qailulah iku sunnatun sunnah hukume fi ghairi yaumil jumu'ati ing dalem sakyane dina Jumat. Di antara persiapan kita untuk menjalankan sholat duhur, Bapak Ibu, kita niku disunatkan untuk tilem sebelum waktu duhur. Namine niku qailulah. Tidur sebentar antara 20 sampai 30 menit sebelum datangnya waktu sholat duhur. Niku namine qailulah. Niki menurut salah satu pendapat, sebab ternyata wonten pendapat niku qailulah niku napa malih menurut Imam As-Sun'ani kados teng kitab Subulus Salam. Qailulah tidak harus dengan tidur. Jadi qailulah niku sakit mawon pokoknya istirahat lah. Menjelang datangnya waktu duhur kita istirahat sebentar antara 20 sampai 30 menit. Walaupun tidak dengan tidur. Niku pun disebut qailulah menurut Imam Sun'ani. Bahkan menurut ulama yang lain bahwa qailulah niku tidak harus sebelum waktu duhur. Sesudah waktu duhur pun juga bisa disebut qailulah. Niku misalnya Imam Al-Munawi, Imam Al-Aini niku berpendapat ngoten. Jadi qailulah tidak hanya sebelum masuk waktu duhur. Setelah masuk duhur pun bisa disebut qailulah. Karena kebiasaan seseorang itu istirahat siang itu benten-benten. Enten hang memang sebelum masuk waktu duhur. Enten hang biasa itu setelah sholat duhur. Terus kula piyambak biasanya pun rutin istiqomah mantu sholat duhur. Itu baru istirahat film misalnya sampai mancing waktu asar. Terus qailulah niku menurut pengertian mriki istirahat baik dengan tidur ataupun tidak sebelum datangnya waktu duhur. Niku sunnah. Enten qailulah niki sunnah, enten hailulah, enten malih ailulah double ain. Nah, qailulah double qaf qailulah. Enten hailulah double ha. Enten ailulah double ain. Iku benten
hukumnya juga tidak sama. Nah, qailulah yang niku aku jelaskan. Nek hailulah niku tidur setelah sholat subuh, turu mantun sholat subuh niku namanya hailulah. Ini tidak baik. Kalau bisa jangan sampai. Ojo tilem sak sambene sholat subuh. Itu menjadi penghalang rizki kita. Makanya hailulah sapa hala yahulu, terhalang. Esok niku waya Gusti Allah menurunkan rizki rahmat. Jangan disambut dengan tidur, dia boleh bagian, hang melek-melek ini gak boleh bagian, tapi hang turu tidak dapat bagian, baik rizki maupun rahmat. Nabi Dawud itu dalam bentuk doa, ya Allah, panjenengan paringi berkah umatku yang bangun atau melek di pagi hari. Ditungaknya karena Nabi asal berkah. Berarti kanggo hang turu mantun sholat subuh yo boten asal dungane kanjeng Nabi. Itu namanya hailulah. Itu tidak baik. Enten ailulah double ain. Niku tidur setelah sholat asar. Ini juga tidak baik. Boten saya. Ain sapa illah itu penyakit. Makanya yang ingkang terbiasa tilem mantun sholat asar niku linglung mungkin. Bisa stres. Dia kan boten percaya, biasakan coba. Setiap mantun asar turu. Itu pikiran itu koyo linglung ngoten lho, bisa stres. Jadi kebiasaan tidur setelah sholat asar itu tidak baik. Mantun subuh nggih boten sae, mantun asar nggih boten sae. Tapi nek qailulah niku hukumnya sunnah. Selain hari Jumat. Kenapa kok selain hari Jumat? Ya karena nek dina Jumat persiapan Jumatan itu mulai pagi. Dengan mandi, setelah niku berlomba-lomba untuk berangkat Jumat. Nek saged nomor 1 pertama. Barang siapa yang pergi ke masjid untuk sholat Jumat nomor 1 urutannya, maka kata Rasulullah seakan-akan dia berkorban dengan menyembelih unta. Niku nek dugi pertama. Hang nomor loro seakan-akan berkorban menyembelih sapi atau lembu. Nomor 3 kambing. Nomor 4 napa? Dajajah, ayam, jago. Nomor 5 napa? Bibok, telur. Nomor 6 napa? Ngisor telur napa? Boten enten wis ngoten. Makanya tidak disunatkan qailulah tidur menjelang duhur niku di hari Jumat. Karena memang dianjurkan untuk berlomba sulung-sulungan, isuk-isukan budal dan masjid untuk sholat Jumat. Kadung turu meke kari meke. Oleh nopo terus ngoten. Nomor 5 mana sore ndok. Nomor 6, 7, 8, 10 nopo berdasar nopo. Jadi makanya selain hari Jumat. Ingkana lamun ono, jadi sunat tidur qailulah niku wau
ingkana lamun ono iku laka kedue sira apa qiyamun jumeneng ibadah fil laili ing dalem waktu bengi ai tegese salatut tahajud di salat tahajud. Jadi yang disunatkan tidur qailulah niku wau apabila di malam hari dia bangun. Untuk apa? Qiyamul lail, ibadah sholat malam, yaitu sholat tahajud. Kalau tahajud itu memang sholat sunnah yang dikerjakan setelah bangun tidur. Itu tahajud. Walaupun nanti menjelaskan sholat sunnah apapun namanya, itu kalau dikerjakan setelah bangun tidur, itu namanya sholat tahajud. Dan sholat apa kawan? Makanya syarat disebut tahajud itu ya memang bangun tidur. Al-wujud, wujud itu jadi bangun tidur. Jadi sekali lagi sunat qailulah tidur sebelum duhur niku wau bagi yang di malam harinya bangun untuk menjalankan ibadah misalnya sholat tahajud. Wahiyya utawi sholat tahajud iku sholatut tatawwu'i, sholat sunnah fil laili ing dalam waktu bengi ba'dan naumi. Jelas kan? Ba'dan naumi ing dalam sakwise turu. Jadi bangun tidur maksudnya itu baru namanya tahajud. Apa boleh tahajud sebelum tidur? Ya kalau namanya tahajud ya nggak boleh, bukan tahajud kalau sebelum tidur. Tapi sekali lagi tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan setelah bangun tidur. Dan berapa jumlah rakaatnya? Wala hadda lan ora ana batasan iku mujud li adati rakaatihi kedue jumlahe pira-pira rakaate tahajud. Tidak ada batasan. Berapa rakaat? Mboten batasan. Minimal 2 rakaat. Sampai berapa rakaat? Tidak ada batasan. Monggo, diko mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 10 rakaat, mau 100 rakaat, mau 1000 rakaat, monggo, kadung ya. Tidak ada batasannya, itu tahajud. Kalau witir maksimal 11 rakaat. Duha maksimal 8 rakaat atau ada yang berpendapat 12 rakaat. Tarawih 20 rakaat. Tahajud tidak ada batasannya. Monggo, selagi panjenengan masih kuat sholat terus, monggo silakan sholat terus. Tidak ada batasannya. Itu tahajud. Kan zaman sahabat itu ojo heran. Wonten sebagian sahabat itu kan hobine itu sholat. Sehingga ketika dia menginginkan untuk memperbanyak ibadah, yang dilakukan memperbanyak sholat. Sampai ada sahabat itu yang selama semalam niku mengerjakan sholat sampai 1000 rakaat. Ayo memberikan tembakan. Oh dijak terawih 20 rakaat mawon. Wis sambate kaya ngoten 1000 rakaat masyaallah. Tidak ada batasannya. Liqauli qala dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar marang sahabat Abi Dzar Al-Ghifari nama kafir. Ini berdasarkan Kanjeng Nabi dawuh dumateng salah satu sahabat namanya Abu Dzar. Terus Kanjeng Nabi as-shalatu khairu mawdu'in.
enten hang maca as-sholatu khairun maudhu'un. Boleh dibaca ngoten, boleh dibaca as-sholatu khairu maudhu'in. Bahkan ini yang lebih utama, khairu maudhu'in. Istaksir au akillah. As-sholatu tawi sholat iku khairu maudhu'in, luwih bagus-bagusé perkara kang den selehaken. Istaksir ngekeh-ngekehna sapa sira, au akillah utawa ngidikna sapa sira. Kanjeng Nabi dawuh sholat itu adalah bentuk ibadah yang paling baik. Jika kamu mau perbanyak, monggo, tidak ada batasan. Ini guna tahajud mau. Boleh juga kamu mengerjakan dengan sedikit, minimal 2 rakaat. Ini maksudnya istaksir au akillah. Monggo diperbanyak boleh, sedikit pun boleh, tapi minimal 2 rakaat. Nah, witir minimal 1 rakaat. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim, hadis niki diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Ayat salat untuk utawi salat iku afdalu syai'in, luwih utamane suwiji-wiji, maudhu'in kang den selehaken, ai tegese masru'in kang den syariataken, minal mandubati saking pira-pira ibadah kang den sunataken. Niku maksude hadis niku wau. Au saharun utawa sahrun utawa melek bengi fil khairi ing dalam kebagusan. Jadi qailullah, tidur menjelang sholat zuhur sebentar, itu disunatkan bagi yang di malam harinya ibadah dengan sholat, atau tadi saharun. Saharun itu ya boleh digantikan begadang, melek bengi. Kan begadang itu konotasi ini kan pelapah-pelapah ngoten niku begadang. Ya. Jadi nek sahar itu maksudnya melek bengi selain sholat untuk kebaikan, melek bengi fil khair untuk kebaikan. Napa contone badan selain sholat? Minat dikri, saking dikir, wa mutalaatil kutubi, lan mutalaah piro-piro kitab, ngaten sinau. Melek bengi selain sholat dikir, berbanyak dikir, terserah mau dikir nopo nanti kau senengi, mau tasbih, mau tahmid, mau tahlil, mau takbir, lauhok, mahaukalah, dan seterusnya. Monggo silakan perbanyak dikir, itu nek bantu sholat. Atau mutalaah kitab, belajar ilmu ingkang manfaat lah, bukan hanya ilmu agama, ilmu dunia pun kalau bermanfaat untuk orang banyak juga menjadi akhirat. Pokoknya belajar. Jadi melek bengi dalam rangka sinau, nek mboten sholat, dalam rangka dzikir, itu namanya saharun. Melek bengi untuk kebaikan, bukan melek bengi ini wow terus begadang gitu. Kami ini kan umai ramah begadang, jangan begadang. Begadang cuma keluyuran ngoten niku tidak ada gunanya niku ngoten. Mboten ada manfaatnya. Tapi melek bengi untuk kebaikan. Bihai sulau lam tanam, kelawan sekiranya lamun ora turu sapa sira, tastagil ketukul sapa sira bi khairin kelawan kebagusan. Fa inna fiha krana suniku ing dalem qailulah, ayil qailulah tegese turu sebelum zawal, makunatan ono nulungi ala qiyamil laili ing atase jumenengi wengi. Karena dengan tidur qailulah maka bisa membantu, bisa menolong yaiku melek begini wae. Soalnya wis turu kering kata karepe niku ngoten.
kama fis suhuri kaya mulai studi iku ing dalam suhur makan sahur maunatan ono nulungi ala siyamin nahari ing atase poso ing dalam waktu awal. Sebagaimana di malam hari kita makan sahur, itu bisa membantu nopo untuk puasa di siang hari. Artosipun perut niku tidak terlalu lapar, kadung sahur niku kan nalikane poso ya elok tapi ya mboten karek napa nemen lah ngoten. Tapi kadung mboten sahur dika poso rada krasa niku lobe ngoten. Jadi maksudnya bisa membantu lah, sedikit membantu. Lah tilem qailulah niku wau tujuannya supaya bisa membantu kita bangun malam untuk ibadah. Sebagaimana makan sahur bisa membantu puasa di siang hari. Kama kala kaya ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail wa bis suhuri ala siyamin nahar wa bit tamri waz zabibi ala bardis syita. Kanjeng Nabi dawuh minta pertolonganlah kalian, minta bantuan maksudnya dengan qailulah supaya bisa bangun malam. Begitu juga dengan makan sahur supaya puasa di siang hari tidak terlalu wal qailulatu lan utawi qailulah min ghairi qiyamil laili saking tanpa jumenengi wengi iku kasuhuri kaya mangan sahur min ghairi siyamin saking tanpa poso binahari ing dalam waktu alam. Apabila kita tidur qailulah sebelum zuhur tapi di malam harinya kok tidak bangun malam untuk ibadah, itu sama dengan di malam hari kita makan sahur di wargi, tapi bijingnya boten kosong. Wah, nakalan itu namanya. Gitu, nakal namanya. Bengi mangan kathah, tapi isuke siangnya boten kosong. Tidur juga demikian. Belum turu boten. Tapi begini boten tani 12 sampai subuh. Jadi maksud dan tujuannya kan pun jelas. Nek qailulah supaya bisa bangun malam untuk ibadah. Nek makan sahur supaya puasanya bisa kuat, tidak terlalu merasakan lapar ikan sangat. Fa'idha kilta maka ing dalem nalikane turu qailulah sapa sira fajtahid mongko nemen-nemenono sapa sira antas taikida ing ento tangi sapa sira qabla zawali ing dalem sadurunge lingsire srengenge. Kalau Anda tidur qailulah sebelum zuhur, maka bangunlah sebelum zuhur. Makanya kan antara 20 sampai 30 menit sebelum zuhur kita tidur, maka sebelum zuhur adzan itu kita sudah bangun. Usahakan ngoten. Ijtihad itu berusahalah sungguh-sungguh ya, sebelum zuhur kita sudah bangun. Biqadril istidadi lis-sholati kelawan kira-kirane cawis-cawis persiapan untuk sholat. Telah bangun watatawaddo lan wudu sapa sira. Watahdur lan teka sapa sira al masjid ing masjid ayat tegese qabla dukhuli waqti sholati ing dalam sadurunge manjinge waktu sholat. Ngoten. Jadi bangun itu sebelum masuk zuhur, wudu, terus berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid itu sebelum masuk zuhur. Enten ngoten niku.
Padahal masjidnya kamat niku cukup apa namanya pengeras di dalam masjid atau musola. Adzan monggo, karena ini mau manggil orang yang masih di rumah supaya segera ke masjid. Nah, nek kamat niku kan tiangnya wis kumpul ning jero masjid. Niku kamat. Berarti kali ada memanggil orang yang masih di rumah. Nah, setelah datang ke masjid kamat kan ada. Kok saniki kamat ada niku ya. Niku pun walaupun kamat lewat pengeras di atas, yo cek pangkat niku dereng-dereng. Ya Allah, inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ngoten niku. Kapat lho, turun berangkat. Akhirnya itu di masjid wis oleh 2 rakaat, oleh 3 rakaat. Kaset masbuk. Menurut niki datang ke masjid itu sebelum masuk waktu sholat. Nek zuhur sebelum masuk waktu zuhur. Niku pun ke masjid. Wudunya sudah di rumah. Jadi berangkat niku sudah dalam keadaan suci. Wis gak ada wudu. Ini kebiasaan ngaten niki. Niku nek dimulai dari kita, keluarga kita, masya Allah niki ngoten. Masya Allah niki ngoten. Tapi masih jarang. Ya enter lah. Tapi kan bisa dihitung. Bisa dihitung jari. Rata-rata ya di bawah ada guru berangkat. Itu rata-rata. Padahal mesti ini nek saged sebelum adzan, sebelum masuk waktu kita sudah datang ke masjid. Fa inna dzalika min fadhailil a'mali. Fa inna dzalika rasul mangkun qabla dukhuli waqti shalat iku min fadhailil a'mali, setengah saking pira-pira keutamaane pira-pira amal ibadah. Jadi mengerjakan ingkang kula jelasaken niku wau, bangun sebelum zuhur, langsung wudu, datang ke masjid masih sebelum waktu zuhur, itu adalah min fadhailil a'mal, amalan-amalan ibadah yang sangat utama. Wa illam tanam namun ora turu sapa sira, walam tastajilan ora ketungkul sapa sira bil kasbi kelawan penggawian, wastaghol ta'ala ketungkul sapa sira bis sholati kelawan salat wa dzikri lan dzikir, fahuwa mangko utawi istaghol ta bis shalah wa dzikri iku afdalu auqatin nahari, luwih utamane pira-pira waktu awan. Jadi kalau kita tidak tidur, tidak sibuk dengan pekerjaan, maka sibuklah dengan sholat, dengan zikir di waktu itu. Karena apa? Karena waktu itu adalah waktu siang yang paling utama. Makanya perbanyak dengan sholat, perbanyak dengan zikir. Bagi yang tidak punya kesibukan, pegawai misalnya, ya kadang medamel ya beda. Ya ndika aja niru niki kadung medamel. Ya medamel ya selesaikan pendamelan ngoten. Ya cuma mungkin di waktu sholat tiba ya istirahat suluk sholat. Maksudnya datang sebelum zuhur, nek dalam keadaan medamel apa boleh temu tiang, wah ya bisa dipecat mungkin ngoten. Nah ini bagi mereka yang memang tidak ada pekerjaan dan jadi ku nek sakit kaya ngoten niku, karena itu adalah waktu yang paling utama. Iku jangan meremehkan megawe nggih. Aja ngremehne megawe. Megawe patus nafkah untuk keluarga niku masya Allah lho Kanjeng Nabi niku bahkan pernah niku nek kasih eling kula nanti cerita ada seseorang yang Kanjeng Nabi niku justru nyalami kering,
nyalami kelih. Padahal Kanjeng Nabi niku. Padahal ya biasanya kita niku yang minta salaman kepada orang yang lebih tinggi derajat. Jadi Kanjeng Nabi niku lho nyalami kelih. Terhadap siapa niku? Terhadap tiang ingkang tangannya kasar. Jadi Kanjeng Nabi semer ada seorang yang sehari-hari selalu mencakul. Garap nopo kebun. Kanjeng Nabi ini minta salaman, dia ini malah izin karena merasa tangannya kasar. Mboten neco nek salam Kanjeng Nabi tangan kula kasar. Mboten purun, tapi Kanjeng Nabi maksa. Ini betul kasar. Ada dawuh. Tangan kasar karena mencari nafkah itu jauh lebih mulia, kata. Masya Allah ya. Daripada ibadah sekian tahun, kata. Dan ini, ojo dikira wong pegawe bolak pecis niku. Kan tergantung niat gitu. Ya nek dhek medamel untuk menafkah keluarga, napa malih yugane thalabul ilmi, membiayai sekolah ngaji. Lan iku dadine akhirat. Kelihatannya dunia, golek pecis niku lho, katone donya. Tapi kan memberi nafkah. Karena itu kewajiban suami pada istri dan anak-anak. Kadang niate ini benar-benar ikhlas karena Allah, memberi nafkah keluarga, termasuk membiayai anak yang sedang thalabul ilmi. Itu jadi akhirat itu ngoten. Katone donya, tapi malah jadi akhirat kalau niate bener. Ojo ngremehne wong pegawe, ojo dianggap setiap wong pegawe wah kedonyan. Ojo ndeleng niate solong. Nggih ta? Niate ya napa ngoten lho. Justru kadang sesuatu yang kelihatannya ibadah mergo salah niat dadi donya. Lah nggih kebalikane. Ana wong sembahyang khusyuk ngoten. Ternyata ning mburi ana calon mertua. Makanya diusuk-usukan ngoten. Nah, katone niku sembahyang akhirat, tapi dengan niat yang salah dadi donya. Tapi Kanjeng dawuh banyak sesuatu yang kelihatannya itu ibadah, kelihatannya itu akhirat menjadi dunia. Atau sebaliknya, banyak sesuatu yang kelihatannya dunia tapi menjadi akhirat. Semua itu tergantung niat dalam hati masing-masing. Jadi niki wau kula jelasaken bagi mereka yang memang tidak ada kesibukan yang lain, maka hendaklah niku wau sebelum sholat zuhur kita sudah wudu di rumah, datang ke masjid sebelum datang waktu zuhur. Bapak Ibu jamaah kang pinulya, pengantar pengaosan saking kula, monggo kita lanjut dengan season tanya jawab barangkali sebelum ditutup. Monggo barangkali ada pertanyaan. Monggo. Jadi mau kan sampun kula jelasaken sesuai dengan isi kitab niki bahwa kalau mau sholat tahajud memang syaratnya harus tidur dulu, kan ngaten nggih. Lah mungkin pertanyaan seberapa lama tidur yang dimaksud apa ngoten? Pokoknya tidur kesirep walaupun sebentar. Misalnya kados niku satpam terlalu anut, misalnya turu ambil logo ngeten. Ngorok bahkan ngipi kan wis turu niku ana anggugah terus kaget
Misalnya itu sudah tidur namanya. Nah dia mau tahajud setelah itu sudah boleh, walaupun sebentar tapi kesirep. Kesirep. Tidak mesti harus berapa, betul. Jadi durasinya berapa tidak ada ketentuan. Apa harus tidur nopo terlentang miring rembuk macam, tidak ada ketentuan. Yang penting tidur kesirep wis niku. Walaupun sebentar, walaupun ambil longgo niku mau. Niku berarti sudah boleh dia tahajud. Artinya sholat sunatnya sudah bisa dia sholat sunat tahajud. Kalau doanya bebas ya. Doa itu memang ada, tapi monggo nek misalnya boten apal doa tahajud ya silakan doa, yang penting saya. Itu nih, ibu-ibu, boten. Monggo, tak boleh ditutup. Oke. Menjelang pun selamat, subuh pun selamat apa masih bisa tahajud. Oke. Ini pun selamat. Jadi namanya tahajud itu sholat malam kan, sholat sunnah malam. Ya malam itu definisinya pokoknya sebelum masuk waktu subuh. Itu definisi malam, mulai maghrib ya sampai sebelum subuh. Jadi andai kan selamat nih kok, selamat subuh kok nih kok, itu kan kira-kira 6 atau 7 menit. Mulai awal selamat sampai subuh adzan itu kan kira-kira 6 sampai 7 menit kan gitu lah. Ya masih boleh. Masih tahajud boleh nih. Karena memang belum masuk waktu subuh. Betul. Jadi tidak harus jam 2:30 dan 2 dan pokoknya ya mau mantun sholat isya, tahajud mantun sholat isya, mantun tilem. Makanya mantun sholat isya umpami Anda menjamak sholat takdim maghrib isya misalnya, kan maghrib isya dikerjakan di waktu maghrib kan, mantun sholat maghrib, sholat isya karena jamak takdim, mantun itu tilem, belum isya bangun sudah boleh nih tahajud. Walaupun belum masuk isya karena sudah sholat isya di jamak tadi. Jadi tahajud itu pokoknya mantun sholat isya, mantun tilem sebelum subuh. Itu cara pengertian yang mantun tahajud. Ya tuh tilam yang pertama itu wis sudah masuk kategori tilem untuk tahajud. Dibuki bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil